Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi kalian yang melihat video ini kapanpun. Oke anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar memasuki tema 3, tokoh dan penemuan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, ya sudah disiapkan semuanya bukunya ya. Yuk kita simak bersama-sama agar kalian semua paham. Baik, di tema 3 ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi ya, mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi info tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, untuk teks eksplanasi ini seperti explain kalau di bahasa Inggris ya. Nah, itu berarti untuk menjelaskan ya, menginfokan tentang apa saja kepada yang membaca gitu ya. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini memiliki struktur anak-anak. Nah, tapi sebelum kita ke struktur, kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan, ya kan? Nah, karena menjelaskan informasi, itu berarti kita bisa menggunakan dengan pertanyaan. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Misal cara membuat tempe ya gitu, nanti kan ada teks yang menceritakan bagaimana cara membuatnya, seperti itu contoh. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Apa saja itu strukturnya? Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian deretan penjelas atau isi, dan juga penutup atau simpulan. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kalian kemarin sudah belajar tentang membuat diagram. Beberapa yang ada di LKS dan juga di Bupena kalian sudah mengerjakan. Ada yang sudah tepat, ada yang belum. Jika ada diagram, tolong jangan dituliskan pertanyaannya ya anak-anak, tapi jawabannya yang ada di dalam diagramnya. Pertanyaan misal kalau di dalam kotak itu ada kata tanya apa, ada kata tanya di mana, itu bukan berarti kamu menuliskan kalimat pertanyaannya, namun jawabannya gitu. Kalian boleh menyusun pertanyaannya terlebih dahulu di lembar yang berbeda, kemudian dituliskan jawabannya pada kotak-kotak diagram. Menuliskannya pun juga tidak boleh langsung jawabannya. Misal di mana tempat berlangsungnya proklamasi, misal seperti itu ya. Nah, itu kan pertanyaannya yang kamu sudah rumuskan di kertas lain gitu ya. Terus nanti menuliskannya bukan terus langsung di Jalan Pegasan Timur gitu, bukan gitu, tapi proklamasi dilaksanakan di gitu ya. Kita cek dulu ini untuk menyajikan informasinya. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membaca dengan cermat. Jelas, kita bisa memahami jika kita sudah membaca dengan cermat. Dengan cermat ya anak-anak, jangan terburu-buru. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragrafnya. Nah, di kalimat utama ini adalah informasi pentingnya, apa sih yang dibahas gitu ya. Kemudian, cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di sini ada kata tanya itu ya, ada 6 kata tanya itu silahkan diorek-orek sendiri pertanyaannya untuk apa sih yang ingin kamu ketahui lebih dalam tentang teks tersebut gitu ya.
Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Jika sudah merumuskan pertanyaan, nah nanti jawabannya menuliskan informasi ya, bukan menuliskan pertanyaan di sini. Di sini menuliskan informasi, bukan menuliskan pertanyaan ya. Berarti menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Membuat simpulan dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi tadi apa ayo? Yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan juga penutup berupa simpulan. Nah, kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu untuk membuat simpulan dari teks eksplanasi. Di sini bukan artinya membuat simpulan dari teks eksplanasi kamu langsung ambil dari bagian ketiga ini, tidak ya anak-anak, tapi kita mencatat pokok-pokok dari pertama, pembukaannya, isinya bagaimana, kemudian simpulannya, setelah itu dirangkai menjadi satu, menjadi paragraf yang padu. Identifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, dalam teks eksplanasi ini termasuk suatu karya ilmiah gitu ya. Teks eksplanasi ini makanya harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut: menggunakan kata baku, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, struktur kalimat itu biasanya ada apa? Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kalau yang komplit ya. Paling tidak harus mengandung dari subjek dan predikat. Itu adalah kalimat efektif. Lebih bagusnya lagi sampai keterangan ya, subjek, predikat, objek, keterangan begitu. Dan tidak boleh bermakna ganda atau bermakna logis. Bermakna logis itu adalah mudah dipahami gitu ya, tidak bermakna atau tidak menimbulkan persepsi yang berbeda gitu, menimbulkan pikiran yang berbeda, harus satu gitu ya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh ini, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Apa yang salah di sini ya? Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Nah, kata yang berulang itu juga tidak efektif. Misal seperti yang di sini, kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Karena di sini sudah ada banyak itu kan mengandung arti lebih dari satu. Nah, sedangkan uang-uang di sini, uang-uang di sini mengandung arti juga uangnya lebih dari satu. Harus hati-hati dalam memilih kata, gitu ya. Boleh menjadi adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Karena pengemisnya satu ya, berarti banyak uang kepada pengemis itu, gitu ya. Uangnya yang dihilangkan. Mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi ini tadi Bu sudah pernah bilang bahwa teks eksplanasi ini termasuk karya ilmiah, maka tidak hanya menggunakan kalimat efektif tapi juga menggunakan kosakata baku ya. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, kata-kata baku ini juga bisa kalian temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya. Itu yang sudah baku. Kemudian kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Waktu yang lalu pun sudah dijelaskan ya di pembahasan PTS sudah ada untuk rapat, surat kedinasan gitu ya. Ya, acara-acara resmi, pidato, karya ilmiah gitu juga. Itu harus menggunakan kata-kata yang baku gitu. Nah,
Demikian penjelasan sedikit tentang teks eksplanasi. Kita nanti akan langsung bahas menggunakan latihan soal supaya kalian lebih memahami tentang teks eksplanasi. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang masuk ke penugasan ya anak-anak. Silakan disiapkan untuk pulpena dan buku tugasnya atau buku tematik. Kerjakan di buku tugas dengan rapi. Nomor 1, pulpena halaman 147 sampai 148. Di halaman 147 nanti kalian bisa membaca dulu tentang penjelasan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian ada bacaan tentang Marconi sang penemu radio. Nah, setelah membaca dengan cermat, kemudian kerjakan soal di halaman 148. Ada 2 soal ya. Apa topik yang dibahas dan juga tulis kesimpulan dari teks di atas. Nah, untuk yang nomor 3 itu kan tuliskan jawabanmu di buku tugas, sudah ya, berarti sudah ditulis. Kemudian kalau untuk bacakan hasilnya di depan kelas tidak perlu karena kita masih daring gitu ya. Jadi cuma nomor 1, 2 ditulis di buku tugas dengan rapi. Kemudian yang kedua, pulpena halaman 156 sampai 158. Jangan khawatir, itu tidak dari 156 langsung. Karena 156 sampai dengan 157 itu ada bacaan ya, tolong dibaca dulu tentang penjelasan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Nah, kamu juga bisa lihat itu di situ di halaman 157 tentang James Watt sang penemu mesin uap. Di situ sudah ada bagian-bagian dari teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, deretan penjelas dan juga simpulan. Kalian akan lebih jelas di situ. Dan juga tolong dikerjakan ayo berlatihnya tentang Antonio Meucci, pria Italia, penemu telepon. Nah, di situ nanti kalian baru kerjakan tugasnya di halaman 158 juga cuma 2 soal. Ya, malah bahkan cuma 1. Tentukan bagian pernyataan umum dari penjelas dan penutup dari teks di atas. Tuliskan jawabanmu di buku tugas, tidak perlu dibacakan di depan kelas gitu ya. Jadi paham ya untuk penugasannya? Oke. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.